Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini sudah sampai di Paviliun Wanji. Banyak orang yang juga pada saat ini sudah sampai dan mereka adalah orang-orang yang berada di surga teratas. Banyak di antara mereka juga yang pada saat ini sedikit memperbincang mengenai Ji Ye yang posisinya telah digantikan oleh Xiao Feng. Namun perbincangan ini tidak berlangsung lama karena pembahasan ini seolah-olah tidak menarik di mata mereka. Tidak lama setelah itu pada saat ini ada juga suara yang seketika terdengar di telinga semua orang dan harus keluar sebelum batas waktu tersebut. Pada akhirnya setelah suara tersebut terdengar pada saat ini di bagian paling depan terlihat ada sosok tubuh yang memancarkan aura yang sangat kuat dan berdiri tegak. Semua orang yang berada di sekitarnya pada saat ini juga benar-benar memandang ke arah sosok tersebut dengan perasaan hormat. Dengan begitu maka identitas dari sosok ini benar-benar tidak perlu lagi diragukan. Tentu saja kekuatannya juga tidak bisa diremehkan karena sosok ini adalah yang mulia di surga pertama. Sosok ini adalah Jin Tianlong yang langsung memimpin anggotanya untuk memasuki paviliun. Pada akhirnya semua yang mulia segera mengikuti pergerakan dari Jin Tianlong dengan membawa semua anggota masing-masing. Sementara itu pada saat ini Zhongbo segera memperingatkan semua orang sebelum memasuki paviliun. Zhongbo berkata bahwa mereka semua benar-benar harus mengontrol waktu masing-masing. Paviliun Wanji ini memiliki total hampir 10.000 lantai, tetapi surga ke-9 mereka hanya memenuhi syarat untuk memasuki 100 lantai pertama. Setelah itu mereka tidak diizinkan untuk naik ke lantai selanjutnya. Sebaiknya mereka jangan mencoba untuk menerobos dan mereka benar-benar harus keluar tepat waktu. Semua orang pada saat ini menganggukkan kepalanya sementara Xiao Yan masih celengak-celinguk sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk masuk. Pada akhirnya semua orang segera memasuki paviliun dan si Xiao Yan pada saat ini melihat banyak sosok yang melesat dengan cepat. Setelah memasuki paviliun pada saat ini banyak orang segera naik ke lantai teratas. Orang-orang dari surga ke-9 juga pada saat ini segera berpencar dan mereka masing-masing mencari keterampilan yang sesuai dengan mereka. Begitu Xiao Yan memasuki paviliun ini Xiao Yan segera menyadari bahwa ini tampak terlihat sangat familiar. Xiao Yan merasa bahwa ini benar-benar sangat mirip dengan level yang berada di pagoda pemurnian di dalam tubuhnya. Xiao Yan pun melihat sekeliling di mana pada saat ini banyak bola cahaya yang berterbangan yang berusaha ditangkap oleh banyak orang. Xiao Yan pun dengan ringan menyentuh bola yang pada saat ini berterbangan dan Xiao Yan segera mendapatkan keterampilan bertarung. Namun Xiao Yan pada saat ini merasa keterampilan bertarung di tingkat ini benar-benar kurang memuaskan. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai atas dan Xiao Yan bergegas dengan cepat. Xiao Yan juga pada saat ini menggunakan kekuatan spiritual keadaan sucinya untuk mendeteksi keterampilan bertarung yang bagus. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menaiki anak tangga satu persatu hingga pada akhirnya Xiao Yan mencapai tahapan yang lebih tinggi. Xiao Yan secara alami tidak mendengar apa yang sebelumnya dikatakan oleh Zhongbo sebelum masuk. Oleh karena itu Xiao Yan juga tidak tahu bahwa ada aturan orang-orang dari surga ke-9 dilarang masuk ke lantai yang lebih tinggi dari lantai 100. Pada akhirnya Xiao Yan segera sampai di lantai 100 dan pada saat ini melihat banyak wajah yang familiar. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari surga ke-9 dan mereka pada saat ini berada di lantai 100. Salah satu di antara mereka pada saat ini ada juga Ma Longming yang melirik ke arah Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Di lubuk hati Ma Longming pada saat ini masih ada keengganan yang kuat dan niat membunuh. Tetapi Ma Longming pada saat ini berusaha untuk menyembunyikannya dengan sangat dalam. Setelah pertempuran sebelumnya Ma Longming secara alami pada saat ini hanya bisa manut kepada Xiao Yan. Sementara itu beberapa orang pada saat ini masih menangkupkan tangannya dan menghormati Xiao Yan sebagai yang mulia surga ke-9. Xiao Yan pun tersenyum menatap ke arah orang-orang yang pada saat ini menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun menatap ke arah Ma Longming sambil tersenyum. Ma Longming pun terbatuk 2 kali sebelum akhirnya Ma Longming pada saat ini sedikit menangkupkan tinjunya kepada Xiao Yan.
Xiao Yan pun segera menghampiri Ma Longming sebelum akhirnya Xiao Yan segera menepuk pundak Ma Longming. Xiao Yan lanjut berkata dengan lembut kepada Ma Longming agar Ma Longming pada saat ini tidak perlu menyembunyikannya. Sebaiknya Ma Longming berlatih dengan keras. Jika Ma Longming ingin membunuh Xiao Feng maka Ma Longming harus bekerja lebih keras lagi. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya meninggalkan Ma Longming untuk melihat sekitar. Ma Longming pada saat ini memiliki ekspresi keheranan di wajahnya dan pikiran mendalam segera melonjak di dalam benaknya. Ma Longming berpikir tampaknya semua niat Ma Longming pada akhirnya benar-benar terungkap di hadapan Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih terus memperhatikan cahaya yang berseliweran sebelum akhirnya salah satu cahaya menghampiri Xiao Feng. Xiao Yan menyentuh cahaya tersebut dan pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan keterampilan ini adalah keterampilan tingkat rendah. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih mencari keterampilan bertarung, sosok Yun Loyun juga melintas di hadapan Xiao Feng. Sosoknya pada saat ini berusaha mengejar bola cahaya yang sangat cepat. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengelurkan tangannya dan bola cahaya yang diinginkan oleh Yun Loyun segera mendarat di lengan Xiao Yan. Xiao Yan pun pada saat ini tersenyum sedikit ke arah Yun Loyun sebelum akhirnya Xiao Yan segera memeriksa keterampilan bertarung ini. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan harus memenangkan banyak hati orang-orang agar Xiao Yan memiliki masa. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir jika Xiao Yan bisa memegang orang-orang dari 10 besar peringkat emas di surga ke-9, Xiao Yan mungkin akan bisa menciptakan kekuatan di surga ke-9 yang akan membantu langkah Xiao Yan selanjutnya. Pada akhirnya setelah Xiao Yan memeriksa keterampilan bertarung ini Xiao Yan segera menoleh ke arah Yun Loyu. Yun Loyun pada saat ini sedikit cengang melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Semua orang yang berada di sekitar juga benar-benar terkejut karena Xiao Yan dapat dengan mudah mengambil bola cahaya tersebut. Bahkan pada saat sebelumnya tidak bisa dikatakan Xiao Yan yang mengambil bola cahaya tersebut. Justru yang ada pada saat sebelumnya bola cahaya tersebut yang malah menghampiri sosok Xiao Yan. Mereka pada saat ini benar-benar bertanya-tanya bagaimana cara Xiao Feng melakukan hal tersebut. Bahkan meskipun mereka telah berhasil menangkap bola cahaya mereka harus menyuntikkan origin abadi untuk bisa melihat isi dari bola cahaya tersebut. Jika origin abadi yang disuntikkan kurang maka mereka benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk memahami apa isinya dengan jelas. Di tengah-tengah keterkejutan banyak orang pada saat ini Xiao Yan kembali tersenyum ke arah Yun Loyun sebelum akhirnya menyerahkan bola cahaya ini kepadanya. Xiao Yan pun berkata kepada Yun Loyun jika Yun Loyun menginginkannya maka Xiao Feng akan memberikannya kepada Yun Loyun. Mata dari Yun Loyun pun seketika tiba-tiba bersinar terang dan dirinya pada saat ini tersenyum ke arah Xiao Feng. Senyum yang dipancarkan oleh Yun Loyun ini benar-benar tampak menawan dan mungkin Yun Loyun merasa Xiao Feng ini tertarik kepadanya. Yun Loyun pada akhirnya ke sisi Xiao Feng seolah-olah seperti seorang gadis kecil. Dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Feng apakah Yang Mulia benar-benar akan memberikan ini kepada Yun Loyun. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum kering dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan mengalihkan pandangannya kembali ke sekeliling. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah orang-orang yang berusaha untuk mengejar bola cahaya. Xiao Yan pun memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil bola cahaya yang dikejar oleh banyak orang. Setelah itu Xiao Yan membagi-bagikan bola cahaya ini kepada mereka yang menginginkannya. Orang-orang ini pada akhirnya merasa sangat senang dan mereka segera menangkupkan tangannya berterima kasih kepada Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka tidak perlu berterima kasih kepada Xiao Feng. Mereka cukup menjaga Xiao Feng di surga ke-9 dan datang untuk beli ramuan dari Xiao Feng di masa depan. Semua orang pada akhirnya menangkupkan tangannya mengungkapkan persetujuan mereka kepada Xiao Feng. Sementara itu Ma Longming di sisi lain pada saat ini berlumuran kesang berlarian mengejar bola cahaya. Ma Longming pada saat ini benar-benar kewalahan karena begitu Ma Longming mendapatkan bola cahaya tersebut Ma Longming benar-benar mendapatkan serangan balik.
Wajah Ma Longming pada saat ini tampak pucat dan Ma Longming benar-benar kelelahan, melihat orang-orang yang pada saat ini sudah duduk sambil memahami keterampilan bertarung yang telah mereka dapatkan dari Xiao Feng. Ma Longming pada saat ini benar-benar merasa tegel di hatinya. Ma Longming pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dan merasa sangat tidak rela di dalam hatinya. Dirinya benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiao Feng melakukan hal tersebut. Namun pada saat ini Ma Longming benar-benar sangat malu untuk berbicara dengan Xiao Feng. Oleh karena itu Ma Longming memutuskan berdiam diri. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan tentu saja pada saat ini tahu apa yang diinginkan oleh Ma Longming. Xiao Yan pada akhirnya melambaikan tangannya ke arah kelompok cahaya yang sebelumnya dikejar-kejar oleh Ma Longming. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, ekspresi dari Ma Longming pada saat ini tampak jelek, namun pada saat ini Xiao Yan pada akhirnya segera melemparkan bola cahaya itu ke arah Ma Longming kesuraman. Di wajah Ma Longming pada akhirnya segera dengan cepat menghilang dan dirinya menatap ke arah Xiao Yan yang telah memberikan bola cahaya. Namun Ma Longming pada saat ini kembali tersadar dan Ma Longming masih tetap dengan perasaannya. Pandangan keengganan pada saat ini kembali meloncak di matanya ketika dirinya bertanya apakah Xiao Feng ingin mempermalukan Ma Longming. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum tulus dan berkata bahwa itu semua hanyalah sebuah kompetisi, kemenangan atau kekalahan adalah hal yang normal bagi setiap ahli, mereka semua adalah saudara di sekte yang sama dan belajar dari satu sama lain adalah hal yang baik. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa berbicara tentang penghinaan seperti yang dialami oleh Ma Longming, terlebih lagi pada saat ini Xiao Feng adalah yang mulia dari surga ke-9 dan bukankah seharusnya menjadi tugas Xiao Feng untuk membantu? Mendengar apa yang bersaja diungkapkan oleh Xiao Feng pada saat ini tiba-tiba Ma Longming merasa tergerak, dirinya tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya mendengar apa yang baru saja diungkapkan oleh Xiao Feng. Melihat Ma Longming yang tertegun seperti berhala, Xiao Yan pada akhirnya berkata mengapa Ma Longming pada saat ini masih terdiam di sana, apakah Ma Longming benar-benar tidak menginginkan gulungan tersebut? Ma Longming pada akhirnya kembali tersadar dan menatap ke arah Xiao Feng yang pada saat ini memalingkan wajah. Ma Longming memandang ke arah Xiao Yan yang pada saat ini memandang ke arah sekitar mencari bola cahaya. Pada saat ini kebencian sebelumnya di dalam hati Ma Longming tampak seolah-olah telah banyak menghilang. Setidaknya pada saat ini Ma Longming sedikit memiliki rasa suka kepada Xiao Yan. Melihat punggung Xiao Yan yang pada saat ini sedikit menjauh, Ma Longming benar-benar tidak mengerti karakter dari Xiao Feng ini. Pada akhirnya Ma Longming segera bertanya kepada Xiao Feng apakah Xiao Feng benar-benar tidak pernah menyimpan dendam. Banyak orang memperlakukan Xiao Feng dengan semena-mena dan sekarang setelah Xiao Feng menjadi yang mulia tentu saja Xiao Feng akan bisa membalas dendam. Seperti yang Xiao Feng tahu bahwa di aliansi Dou-Xian kebaikan tidak akan pernah berakhir dengan kebaikan. Jika Xiao Feng pada saat ini menunjukkan belas kasihan itu mungkin akan menjadi duri bagi Xiao Feng di masa depan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit menoleh dan senyum ke arah Ma Longming. Xiao Yan lanjut berkata bahwa hanya mereka yang tidak diperlakukan dengan baik yang benar-benar dapat memahami nilai kebaikan, terlebih lagi jika Xiao Feng merasa orang ini adalah ancaman bagi Xiao Feng, tentu saja Xiao Feng tidak akan mempertahankannya dan hal tersebut sama seperti apa yang dialami oleh Chen Li. Xiao Feng bukanlah orang baik dan Xiao Feng pada saat ini hanya bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Xiao Feng. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun berjalan perlahan ke depan dan bersiap untuk naik ke puncak. Sementara itu Ma Longming pada saat ini kembali dikejutkan oleh perkataan Xiao Yan yang sebelumnya. Ma Longming pada akhirnya menyadari dengan jelas bahwa ketika bertempur bersama dengan Xiao Feng tidak memiliki niat membunuh terhadap Ma Longming. Ma Longming pun berpikir mungkinkah Xiao Feng menganggap Ma Longming bukan ancaman baginya. Memikirkan hal ini pada akhirnya kebencian Ma Longming seketika menghilang dan Ma Longming menaikkan tekadnya untuk bisa mengalahkan Xiao Feng. Ma Longming pun pada akhirnya kembali tersadar dan pada saat ini menatap ke arah Xiao Feng yang hendak menaiki ke tingkat 101.
Ma Longming benar-benar terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa ketika bertanya apa yang dilakukan oleh Xiao Feng. Tidakkah Xiao Feng tahu bahwa mereka yang berada di surga ke-9 hanya bisa memasuki lantai ke-100? Jika Xiao Feng tidak memiliki syarat dan memaksa menerobos untuk melewati lantai ke-100, maka Xiao Feng akan langsung dilenyapkan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menoleh dan sedikit tersenyum ke arah Ma Longming. Xiao Yan tidak mengindahkan perkataan Ma Longming sebelum akhirnya Xiao Yan segera menaiki tangga. Pada akhirnya sosok Xiao Yan segera menghilang dari pandangan Ma Longming yang hanya bisa terkejut. Gambaran ini sama seperti sebelumnya ketika Xiao Yan meninggalkan Ma Longming untuk melesat menuju ke arah puncak gunung ke-9. Ma Longming pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apakah latar belakang dari Xiao Feng ini. Jika memang latar belakang Xiao Feng ini begitu kuat, tetapi mengapa Xiao Feng benar-benar begitu menderita untuk waktu yang lama di masa lalu? Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar langsung naik tanpa adanya hambatan. Melihat dari struktur menara, Xiao Yan sudah mengerti bahwa paviliun Wanji yang besar ini pasti hasil karya yang mulia. Tampaknya alasan mengapa Xiao Yan disukai oleh banyak bola cahaya juga karena identitas Xiao Yan yang merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia. Dengan kata lain, jika Yang Mulia yang menciptakan paviliun ini, maka Xiao Yan sebagai reinkarnasinya tentu akan bisa memasuki paviliun dengan sangat mudah. Pada akhirnya di sepanjang jalan, Xiao Yan pada saat ini segera sampai di lantai 150. 10 sosok pada saat ini muncul di sini dan salah satunya adalah Chuling Yang Mulia, pangeran dari surga ke-8. Chuling pada saat ini terlihat gopios sedang mengejar aliran cahaya yang berwarna merah. Tepat ketika Chuling berhasil menggenggam bola tersebut, pada akhirnya aliran listrik segera menyengat telapak tangan dari Chuling. Chuling pun segera merasakan rasa sakit dan segera menarik kembali telapak tangannya. Begitu dirinya menghentikan tangannya, Chuling pada saat ini menyaksikan aliran cahaya merah ini segera terbang kembali dengan cepat, seolah tidak mau berdamai. Pada saat ini Chuling kembali bergegas pergi dan kembali mengulurkan telapak tangannya, namun pada akhirnya bola cahaya ini dengan cepat melesat pergi meninggalkan Chuling dan mengarah ke sosok yang berdiri tidak jauh dari Chuling. Bola cahaya berwarna merah ini pada akhirnya segera terjatuh ke tangan dari Xiao Feng. Chuling juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat Xiao Feng yang pada saat ini bercokol di lantai 150. Terlebih lagi ketika melihat bola cahaya berwarna merah ini berada di telapak tangan Xiao Feng. Chuling pada saat ini benar-benar ternganga-nganga sampai rahangnya sampai ke lantai wajah. Chuling juga pada saat ini menjadi muram dan Chuling tanpa sadar bertanya, bukankah ini adalah Xiao Feng? Xiao Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya pada saat ini dirinya menatap ke arah bola cahaya merah yang berada di telapak tangannya. Xiao Yan pun segera memeriksa keterampilan ini sebelum akhirnya Xiao Yan kembali menoleh ke arah Chuling. Xiao Yan tersenyum dengan lembut dan berkata, apakah Yang Mulia surga ke-8 membutuhkan keterampilan bertarung rendahan seperti ini? Tampaknya keterampilan bertarung ini benar-benar tidak cocok dengan kekuatan dari Yang Mulia Chuling yang sangat kuat. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tersenyum dan berbicara dengan tulus, mata Chuling sedikit menyipit. Chuling pada saat ini bergulat di dalam pemikirannya mengenai aturan yang terdapat di paviliun. Menurut akal sehat, setiap orang dari surga ke-9 hanya bisa memasuki 100 lantai terbawah, sementara itu orang-orang di surga ke-8 hanya bisa menaiki tangga sampai ke lantai 150. Namun pada saat ini sosok Xiao Feng yang berada di surga ke-9 benar-benar bisa masuk hingga ke lantai 150. Chuling pun bertanya-tanya bagaimana cara-cara Xiao Feng melakukan hal tersebut. Namun tidak peduli bagaimana Chuling memikirkannya, tetapi pada kenyataannya Xiao Feng pada saat ini berada di hadapannya. Pada akhirnya dengan mata suram Chuling pada saat ini bertanya kepada Xiao Feng bagaimana Xiao Feng sampai di sini. Menanggapi hal tersebut, Xiao Feng pada akhirnya tersenyum dan berkata, apakah Yang Mulia Chuling masih perlu bertanya? Tentu saja. Xiao Yan melangkah satu demi satu melewati anak tangga hingga bisa mencapai tahap ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng pada saat ini, Chuling benar-benar merasa sangat murka.
Chuling pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Feng agar Xiao Feng pada saat ini jangan bermain-main dengan Chuling, meskipun Xiao Feng pada saat ini sudah menjadi yang mulia dari surga ke-9, jangan berpikir Chuling pada saat ini tidak berani untuk menekan Xiao Feng, bahkan meskipun Chuling tidak bisa membunuh Xiao Feng tetapi Chuling akan bisa membuat hidup Xiao Feng sangat tidak nyaman. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tetap tersenyum dan berkata bahwa Yang Mulia Chuling benar-benar berbicara dengan kasar, karena Yang Mulia Chuling pada saat ini tidak menyukai Xiao Feng maka Xiao Feng akan memutuskan untuk pergi dari sini. Setelah selesai bicara Xiao Yan pun segera melemparkan bola cahaya merah ini ke arah Chuling. Xiao Yan pun segera bergegas menuju ke lantai atas meninggalkan Chuling yang pada saat ini menangkap bola cahaya. Setelah Chuling mengambil bola cahaya ini ekspresi keterkejutan pada saat ini kembali muncul di wajah Chuling. Detik berikutnya Chuling benar-benar melihat Xiao Feng yang menghilang di tangga ke-151. Terlebih lagi pada saat ini bola cahaya juga kembali mengeluarkan kilat yang seketika menghantam kepala dari Chuling. Chuling pun pada saat ini merasa kesakitan dan terlempar mundur sebelum akhirnya berguling-guling. Chuling pun segera menstabilkan sosoknya dan pada saat ini benar-benar ingin memarahi Xiao Feng yang telah menghilang. Chuling pada saat ini hanya bisa memandang ke arah lantai yang berada di atasnya. Chuling pada saat ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiao Feng bisa melangkah terus maju ke tingkat atas. Chuling pada akhirnya berpikir mungkinkah aturan dari paviliun ini sudah lama tidak dijalankan. Pada akhirnya Chuling berlari untuk mengejar Xiao Feng. Tetapi begitu dirinya hendak menyentuh penghalang, energi yang tidak terlihat pada saat ini segera menghantam Chuling dan Chuling pada saat ini kembali kejengkang. Chuling pun menstabilkan sosoknya sebelum akhirnya Chuling pada saat ini menatap kosong ke arah tempat Xiao Yan menghilang. Chuling pun menggertakkan gigi sebelum akhirnya Chuling pada saat ini bergumam mengapa Xiao Feng ini menjadi satu-satunya orang yang bisa memasuki paviliun tanpa ada batasan apapun. Mendengar gumaman dari Chuling ini beberapa orang yang mengikuti Chuling pada saat ini seketika menangkupkan tangan mereka. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata kepada Chuling bahwa dirinya mengingat suatu hal. Ada sekelompok orang yang memiliki warisan khusus di aliansi Dosian dan mereka dapat melewati paviliun Wanji ini sesuka hati mereka. Begitu mendengar hal tersebut Chuling pada saat ini seketika kembali mengalami keterkejutan. Chuling pada akhirnya segera bertanya kepada sosok tersebut apa yang dimaksud oleh dirinya. Pria itu pun segera kembali menjelaskan kepada Chuling tepatnya ini disebut juga dengan warisan terkuat. Kelompok orang ini bisa berada di paviliun Wanji sesuka hati mereka. Sepertinya tidak ada batasan waktu bagi mereka dan semua ini harus mendapatkan izin khusus dari manajemen senior. Chuling pun segera mengangkat kepalanya menatap ke arah tempat Xiao Yan sebelumnya menghilang dan cahaya terang pada saat ini di matanya melonjak. Pada saat ini Chuling benar-benar telah memahami sesuatu, tampaknya mengapa Xiao Feng begitu brutal dalam pertarungan melawan Chen Li dan alasan mengapa Han Sen melangkah maju untuk membela Xiao Feng semuanya berkaitan dengan Xiao Feng yang telah mendapatkan gelar pewaris terkuat. Gelar ini adalah gelar unik untuk orang-orang di aliansi Dosian dan singkatnya orang-orang ini adalah orang yang mendapatkan warisan yang mulia. Memikirkan hal ini Chuling pada akhirnya merasa sangat geram di dalam hatinya. Chuling pada akhirnya bergumam jika begitu permasalahannya maka tidak mungkin untuk membunuh Xiao Feng. Setidaknya jika Chuling ingin melakukan hal tersebut Chuling akan bisa melakukannya di luar dari aliansi Dosian. Bagaimanapun juga orang-orang yang menjadi pewaris dari Yang Mulia ini akan mendapatkan perlindungan dari orang-orang tingkat atas. Mendengar gumaman dari Chuling ini orang-orang yang pada saat ini pro Chuling pada akhirnya kembali menangkupkan tangan. Salah seorang di antara mereka berkata agar Yang Mulia Chuling pada saat ini jangan terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Akan ada peluang di masa depan dan selama mereka tidak berada di aliansi Dosian mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan sosok Xiao Feng ini. Chuling pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bagaimanapun seorang Dosian akan dapat dengan mudah dihancurkan. Tampaknya pada saat ini mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk bisa melenyapkan Xiao Feng.
Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiao Yan telah sampai di lantai 200, di lantai ini hanya mereka yang berasal dari surga ketujuh yang bisa mengaksesnya, namun pada saat ini mereka terkondensasi di masing-masing tempat dan mencari keterampilan bertarung untuk masing-masing, terlebih lagi semakin tinggi lantainya pada saat ini kondensasi dan jumlah dari bola cahaya juga semakin berkurang. Oleh karena itu semakin tinggi tempatnya tentu saja tidak akan ada banyak orang yang berkerumun mencari bola cahaya. Pada saat ini hanya ada sesosok yang berada di lantai 200 dan sosok ini adalah Bai Ling. Di bawah keterkejutan pada saat ini Bai Ling menatap ke arah sosok Xiao Feng yang berjalan di hadapannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sekeliling dan Xiao Yan segera memeriksa jenis keterampilan bertarung yang berada di sekitar. Xiao Yan menyadari bahwa keterampilan bertarung di sini sudah cukup baik untuk Xiao Yan miliki dan pelajari. Xiao Yan pada akhirnya melihat ke arah banyak bola cahaya yang berkeliaran. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Bai Ling masih terus perhatikan Xiao Feng yang celingak-celinguk. Pada akhirnya Bai Ling segera bertanya kepada Xiao Feng, bukankah ini adalah penguasa baru di surga ke-9? Sungguh sangat luar biasa karena dirinya benar-benar bisa menerobos masuk hingga datang ke lantai 200. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum tipis dan Xiao Yan tentu saja pada saat ini tidak mengenali sosok Bai Ling. Oleh karena itu Xiao Yan tidak ingin repot-repot berbicara dengan orang asing. Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus melihat sekeliling mencari keterampilan bertarung yang cocok dengan Xiao Yan. Sementara itu Bai Ling pada saat ini tertegun sejenak melihat Xiao Yan yang benar-benar mengabaikannya, tetapi meskipun begitu Bai Ling pada saat ini tidak merasa marah dan tidak mengatakan hal buruk kepada Xiao Yan, justru pada saat ini Bai Ling memperkenalkan dirinya kepada Xiao Yan bahwa dirinya adalah yang mulia surga ketujuh yang bernama Bai Ling. Xiao Yan pun sedikit menoleh dan pada saat ini Xiao Yan sedikit menunjukkan senyum palsu. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata, ternyata ini adalah yang mulia Bai Ling yang telah Xiao Feng kagumi sejak lama. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun kembali berbalik melihat sekeliling dan kembali mengabaikan sosok Bai Ling. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah banyak bola cahaya tetapi Xiao Yan tidak menemukan keterampilan yang cocok dengan Xiao Yan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan hampir menyelesaikan semua bola cahaya yang berada di sekitar sini. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini masih belum mendapatkan bola cahaya, Bai Ling pada akhirnya segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Bai Ling bertanya, mungkinkah dengan banyak keterampilan bertarung yang berada di sini masih tidak memuaskan sosok Xiao Feng? Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan pun kembali menoleh ke arah Bai Ling. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan melihat ke arah bola cahaya yang pada saat ini berada di tangan Bai Ling. Seketika Xiao Yan langsung merasakan perasaan khusus terhadap bola cahaya yang digenggam oleh Bai Ling. Xiao Yan pun segera mengulurkan tangannya dan pada saat ini bola cahaya di tangan Bai Ling melarikan diri dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Bai Ling juga pada akhirnya sedikit terkejut dengan tindakan yang baru saja dilakukan oleh Xiao Feng. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Xiao Feng ini seolah-olah dirinya tidak menghargai yang mulia surga ketujuh. Bai Ling pun berteriak dengan marah ketika berkata sebaiknya Xiao Feng pada saat ini berhenti bermain-main. Sudah cukup baik bagi Bai Ling untuk membiarkan Xiao Feng tinggal di sini dan Xiao Feng jangan memaksakan kehendak terlalu jauh. Melihat Bai Ling yang pada saat ini melambaikan tangannya dan hendak langsung menyerang Xiao Yan, Xiao Yan pun segera berkata dengan acuh tak acuh, apakah sebagai anggota dari kelompok bunga yang mulia Bai Ling yakin ingin mengambil tindakan terhadap Xiao Feng? Begitu mendengar kata-kata ini Bai Ling pada akhirnya seketika menghentikan pergerakannya. Bai Ling pun berhenti di udara dan menatap kaget ke arah Xiao Feng. Bai Ling yang sedikit terkejut pun segera bertanya mengapa Xiao Feng bisa mengetahui mengenai hal tersebut. Bai Ling pada saat ini berpikir bagaimana mungkin Xiao Feng mengetahuinya. Pada saat itu mereka semua mengenakan jubah hitam dan aura mereka juga telah tersembunyi. Dengan begitu maka secara logika mereka tidak akan dapat dikenali oleh Xiao Feng.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang dan Xiao Yan kembali berbicara kepada Bai Ling. Xiao Yan berkata bagaimana jika Xiao Yan menebak bahwa Bai Ling lah yang ingin merebut kartu Necromancer pada saat sebelumnya. Mendengar hal tersebut Bai Ling pada akhirnya benar-benar berkeringat dingin. Saat di puncak gunung kesembil Bai Ling memang orang yang berniat untuk merebut kartu Necromancer. Namun pada akhir-akhirnya Bai Ling terluka parah akibat serangan balik yang disebabkan oleh kartu Necromancer. Pada akhirnya Bai Ling tiba-tiba pada saat ini segera berlutut di hadapan Xiao Feng. Bai Ling pada saat ini benar-benar merasa nyawanya terancam dan dirinya segera meminta ampun kepada Xiao Feng. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan kembali melemparkan bola cahaya ini ke arah Bai Ling. Setelah itu Xiao Yan berkata bahwa keterampilan ini adalah keterampilan bertarung yang bagus. Sepertinya Yang Mulia Bai Ling telah datang ke sini untuk memahaminya beberapa kali. Tidak bisakah Yang Mulia Bai Ling memahami keterampilan bertarung yang sederhana seperti itu? Setelah selesai berbicara pada saat ini Xiao Yan segera melambaikan tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut banyak pesan yang berubah menjadi informasi yang agung yang mengalir ke dalam pikiran dari Bai Ling. Bai Ling pada akhirnya segera menyadari bahwa saat sebelumnya sosok Xiao Feng hanya ingin membantu Bai Ling. Pada akhirnya Bai Ling segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Feng sementara Xiao Feng pada saat ini tersenyum dan melambaikan tangannya. Xiao Yan pun lanjut berkata kepada Bai Ling bahwa pada saat ini yang mulai Bai Ling tidak perlu berterima kasih kepada Xiao Feng. Xiao Feng pada saat ini hanya coba untuk memenangkan hati dari banyak orang. Mendengar hal tersebut Bai Ling pada saat ini sangat terkejut karena sosok Xiao Feng ini sangat berterus terang. Tetapi meskipun begitu pada saat ini keraguan-raguan terhadap Xiao Feng yang merupakan pemimpin dari kelompok bunga segera sedikit memudar. Pada saat ini ada sedikit kepercayaan yang tumbuh di dalam hati dari Bai Ling. Bai Ling juga berpikir tampaknya sosok Xiao Feng ini di masa depan akan memiliki kekuatan yang cukup dan akan cocok menjadi pemimpin dari kelompok bunga Kamboja ini.